Bagaimana jika kenyataannya dia tidak sekadar diam, tetapi sedang benar-benar melepaskanmu, dan kamu malah sibuk menunggu sesuatu yang tak akan pernah kembali? Ini bukan sekadar fase diam-diaman. Ini mungkin bukan lagi permainan ego, bukan lagi bentuk ujian cinta seperti yang biasa kamu bayangkan dalam kisah romansa yang kamu tonton. Lalu kenapa kamu masih di sini, memeriksa ponselmu setiap 5 menit, membangun skenario di kepalamu, berharap bahwa satu pesan darinya bisa menyelamatkan harga dirimu yang mulai retak? Apa jadinya jika dia juga sedang melakukan hal yang sama? Tidak menghubungimu, bukan karena rindu yang tertahan, tapi karena kesadaran bahwa hubungan ini sudah usai secara diam-diam. Di titik ini, rasa ingin tahu bukan lagi tentang kapan dia akan menghubungi, tapi mengapa kamu begitu takut ditinggalkan dalam diam? Stoikisme, filsafat kuno yang dilahirkan di tengah kekacauan dunia, dan psikologi kontemporer, hubungan yang menyelami luka-luka batin terdalam manusia, keduanya sepakat pada satu hal. Reaksimu terhadap diamnya seseorang jauh lebih penting daripada diam itu sendiri. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bayangkan, dan bagaimana kamu mengisi kekosongan, itulah yang membentuk realitas emosionalmu. Kamu akan dibawa masuk ke ruang yang mungkin tak nyaman, ke tempat di mana kamu harus menghadapi dirimu sendiri tanpa topeng, tanpa harapan palsu, tanpa ilusi bahwa cinta selalu harus kembali. Disinilah pertanyaan-pertanyaan penting mulai muncul. Apakah kamu mencintai dia atau ketergantunganmu pada kehadirannya? Apakah kamu benar-benar ingin dia kembali atau kamu hanya takut sendirian? Jika kamu siap menelusuri jalan sunyi ini dengan keberanian dan kesadaran, maka mari kita mulai. Karena kadang yang paling mencintaimu justru adalah keheningan itu sendiri. Nomor 1, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu diri sendiri, bukan dirinya. Kita tidak terganggu oleh kejadian-kejadian itu sendiri, tapi oleh cara kita memandangnya. Epictetus. Dalam momen penuh ketidakpastian seperti ini, ketika dua jiwa memilih diam dan tak lagi saling menghubungi, ruang batin kita bisa dengan cepat dipenuhi asumsi, ekspektasi, dan kegelisahan yang tumbuh liar. Kita mulai bertanya-tanya, apakah dia masih peduli? Apakah dia sedang menunggu aku juga? Atau justru dia benar-benar telah melepaskan? Tetapi di balik semua pertanyaan itu, ada satu kenyataan yang tak bisa diabaikan. Kita tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan orang lain. Stoikisme menempatkan kendali diri sebagai pilar utama dalam menghadapi kehidupan. Filsafat ini mengajarkan bahwa penderitaan bukan datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari tafsir kita terhadapnya. Dan dalam konteks hubungan yang sedang menggantung di antara dua keheningan ini, sumber penderitaanmu bukan pada diamnya dia, melainkan pada narasi yang kamu bangun atas diam itu. Pikiranmu mengisinya dengan kekhawatiran, hatimu menafsirkannya sebagai penolakan. Egosentrismemu menuntut kejelasan yang mungkin tak akan pernah datang. Psikologi kontemporer menguatkan hal ini melalui konsep locus of control. Ketika seseorang meletakkan pusat kendalinya di luar diri, pada respons orang lain, pada sikap pasangan, pada pesan yang tak kunjung masuk, maka ia akan kehilangan arah dan merasa rapuh. Tetapi saat seseorang menyadari bahwa satu-satunya wilayah yang sepenuhnya bisa ia atur adalah reaksinya sendiri, maka saat itulah kekuatan batin mulai bangkit. Saat dia memilih diam, kamu pun diberikan pilihan, bereaksi dengan panik atau merespons dengan kesadaran. Ketika kamu menanti pesan dari dia, semesta justru menanti pesan dari dalam dirimu sendiri. Apakah kamu sudah cukup hadir bagi jiwamu sendiri? Apakah kamu sudah cukup dewasa untuk memeluk ketidakpastian tanpa perlu mendramatisirnya? Mengendalikan diri bukan berarti kamu berhenti peduli, tapi itu berarti kamu tidak membiarkan perasaanmu dikendalikan oleh seseorang yang bahkan mungkin tidak sedang memikirkanmu. Ini bukan tentang menjadi dingin, tetapi tentang menjadi utuh. Tentang menjaga integritas psikologismu tetap berdiri, bahkan saat koneksi luar tampak terputus. Dan inilah pelajaran pertama dalam menghadapi keheningan yang datang dari dua arah.
Kamu tidak bertugas mengubah keputusan orang lain. Kamu bertugas menjaga jiwamu tetap tenang dalam badai yang tidak kamu ciptakan. Nomor 2, jangan mencari validasi dari diamnya orang lain. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal yang berada di luar kendalimu. Marcus Aurelius. Ada suatu fase dalam hubungan ketika keheningan tidak lagi menjadi jeda yang menenangkan, melainkan menjadi gema dari jarak emosional yang tak terucapkan. Ketika seseorang memilih untuk diam dan kamu menanggapi dengan kecemasan yang melilit, maka diam itu berubah menjadi labirin yang membingungkan. Kamu mulai bertanya-tanya, apa yang salah dariku? Apakah aku kurang cukup? Mengapa dia tidak menghubungiku? Pada titik inilah banyak jiwa mulai kehilangan arah, bukan karena ditinggalkan, tapi karena mereka mulai menyamakan nilai dirinya dengan perlakuan orang lain. Padahal diamnya seseorang bukanlah cermin yang dapat menggambarkan siapa kamu sebenarnya. Diamnya dia bukan parameter untuk menilai harga dirimu. Jika kamu membiarkan ketenangan hatimu tergantung pada tindakan orang lain, maka kamu sedang memberikan kuasa atas kebahagiaanmu kepada sesuatu yang tidak pernah kamu miliki sejak awal. Filsafat Stoikisme dengan tegas memperingatkan bahaya semacam ini. Marcus Aurelius, dalam keheningan batinnya sebagai seorang kaisar dan filsuf, mengingatkan kita untuk tidak pernah menggantungkan kebahagiaan pada apapun yang tidak berada dalam kendali kita. Dan perhatian, validasi, bahkan balasan pesan dari seseorang yang pernah dekat sekalipun adalah sesuatu yang berada sepenuhnya di luar jangkauan kita. Maka bila kamu terus menanti, berharap, dan mengaitkan kebahagiaanmu pada balasan yang tak kunjung datang, sebenarnya kamu sedang menempatkan jiwa dan emosimu dalam kurungan yang kamu bangun sendiri. Dari sudut pandang psikologi, ini dikenal sebagai bentuk ketergantungan emosional. Kondisi ketika rasa aman, batinmu bergantung pada pengakuan dari orang lain. Dalam relasi yang sedang berjarak, ini menjadi jebakan yang sangat halus namun menghancurkan. Karena setiap menit kamu menanti balasan dari dia, kamu sedang menunda pemulihan dirimu sendiri. Setiap harapan bahwa mungkin besok dia akan menghubungi adalah janji palsu yang kamu bangun atas dasar luka, bukan atas kesadaran. Penting untuk kamu pahami bahwa validasi sejati tidak datang dari luar. Validasi yang utuh dan menyembuhkan hanya bisa muncul ketika kamu mampu berdiri sendiri di hadapan ketiadaan, tanpa kehilangan martabatmu. Ketika kamu tidak lagi memohon perhatian, tetapi hadir dalam dirimu sendiri dengan utuh, itulah bentuk cinta tertinggi yang bisa kamu berikan kepada jiwamu sendiri. Seringkali kita keliru mengartikan perhatian sebagai bukti cinta. Kita menjadikan diam sebagai ancaman dan kepergian sebagai pengkhianatan. Tapi dalam ruang hening itu, sesungguhnya kamu sedang diundang untuk kembali kepada sumber kekuatanmu. Ini bukan tentang dia, bukan tentang siapa yang lebih dulu menghubungi, bukan pula tentang siapa yang lebih mencintai. Ini adalah tentang siapa yang lebih sadar, siapa yang mampu tetap tenang meski tidak diakui, siapa yang mampu tetap hadir meski tak lagi dicari. Jangan jadikan diamnya dia sebagai panggung untuk drama batinmu sendiri. Jadikan itu sebagai cermin yang meski sepi tidak pernah bohong. Ia menunjukkan bahwa mungkin selama ini kamu terlalu sering meminta validasi dari luar, padahal yang kamu butuhkan adalah pengakuan dari dalam. Kamu bukan kurang pantas dicintai hanya karena seseorang memilih untuk tidak menghubungimu. Kamu bukan tidak cukup hanya karena seseorang tidak lagi menunjukkan perhatian. Jangan biarkan seseorang yang sedang memilih untuk menjauh menjadi penentu nilai hidupmu. Itu bukan haknya dan bukan tanggung jawabnya. Jadi ketika dia memilih diam, pilihlah untuk tetap hadir bagi dirimu sendiri. Berdirilah di tengah kesunyian itu tanpa mengemis validasi. Karena di sana, di tempat paling sepi itu, akan kamu temukan suara terpenting yang selama ini kamu abaikan. Suara dirimu sendiri. Suara yang tidak menuntut balasan, tidak haus pengakuan, hanya ingin kamu sadar. Kamu cukup, bahkan saat tidak ada yang berkata demikian. Nomor 3. Latih ketenangan sebagai tanggapan, bukan pelarian. Diam bukan hanya tentang tidak berbicara, tetapi juga tentang tidak mengizinkan kekacauan batin untuk memimpin. Ada dua jenis diam dalam hidup ini. Yang satu adalah pelarian,
dan yang lainnya adalah penguasaan diri. Yang satu lahir dari ketakutan, yang lainnya tumbuh dari kedewasaan. Dan ketika seseorang memilih diam terhadapmu, menjauh, menghilang, tidak lagi hadir dalam bentuk apapun, kamu berada di persimpangan antara dua reaksi, menjadi korban dari kesunyian itu, atau menjadi tuan atas batinmu sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang dilatih. Marcus Aurelius tidak menjadi tenang karena hidupnya bebas dari konflik, tapi karena ia memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif. Sama seperti itu, ketenanganmu di tengah keheningan orang lain bukan berarti kamu tidak merasa apa-apa, tetapi kamu tidak membiarkan perasaan itu memerintah seluruh duniamu. Kamu mengalami, kamu mengakui, tapi kamu tidak tunduk. Psikologi kontemporer menyebutnya emotional regulation, kemampuan untuk tidak larut dalam badai emosional saat dunia luar tidak memberikan jaminan yang kita harapkan. Ketika seseorang yang kamu harapkan membalas pesan justru memilih diam, saat itulah medan latihannya dimulai. Bukan untuk membuktikan bahwa kamu bisa menang melawan rasa rindu, tapi untuk mengingatkan dirimu bahwa kamu tidak sedang berperang dengan siapapun, kecuali dengan bagian dalam dirimu yang haus perhatian dan panik dalam kesepian. Latihlah ketenangan bukan sebagai bentuk menyerah, tetapi sebagai bentuk kekuatan. Diammu bukan tanda kekalahan, justru diam yang berasal dari kesadaran adalah bentuk kekuasaan yang paling sulit dikalahkan. Ini bukan permainan ego. Ini bukan strategi untuk memancing reaksi. Ini adalah tindakan sadar untuk tidak menambah kekacauan batin yang sudah cukup bising, hanya karena seseorang tidak hadir seperti biasanya. Dalam psikologi relasi, banyak yang jatuh dalam pola silent treatment, di mana keheningan dijadikan senjata untuk menyakiti, membalas, atau mendominasi. Tapi yang kamu latih bukan itu. Ini bukan tentang memenangkan permainan psikologis atau menunjukkan bahwa kamu bisa lebih tidak peduli. Sebaliknya, ini adalah tentang menunjukkan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa hadir dengan penuh kendali, tanpa harus memaksa keadaan berubah. Kamu memilih diam, bukan karena tidak mampu bicara, tapi karena kamu menghormati ruang batinmu sendiri. Bayangkan jika setiap kali seseorang tidak merespons, kamu justru menjadi lebih sadar. Setiap kali tidak ada balasan, kamu justru menguatkan dirimu sendiri. Setiap jeda yang menyakitkan, kamu ubah menjadi ruang kontemplasi. Maka keheningan bukan lagi penjara, tapi jalan pulang. Kamu tidak lari dari rasa sakit, kamu berjalan menembusnya dengan kepala tegak. Diammu bisa menjadi bentuk kasih yang dewasa, yang tidak mengemis pengakuan. Kamu tidak membalas dengan kemarahan, tidak mencoba membungkam keheningannya dengan teriakan emosional. Kamu hanya duduk dengan tenang di tengah ruang kosong yang ia tinggalkan, dan perlahan kamu menyadari bahwa kamu tetap utuh meski seseorang tidak lagi hadir. Nomor 4, renungkan apa yang diam ini ajarkan. Segala sesuatu membawa pesan, termasuk keheningan. Ada saat dalam hidup ketika keheningan lebih menusuk daripada kata-kata kasar. Bukan karena tak ada yang dikatakan, tapi karena begitu banyak hal yang tidak dikatakan. Dan dalam hubungan, terutama yang penuh harapan dan kedekatan emosional, diam bukan hanya absennya suara. Ia adalah ruang kosong yang menggema dengan ketidakpastian, asumsi dan keraguan yang tak terucap. Namun di balik sunyi yang membingungkan itu, terselip pesan yang tak bisa dibaca jika kita terlalu sibuk berusaha menolaknya. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa setiap kejadian adalah kesempatan untuk memperluas kesadaran. Bahkan penderitaan, bahkan kehilangan, bahkan keheningan yang menyakitkan. Dalam kerangka ini, keheningan bukan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Ia adalah sesuatu yang perlu direnungkan. Karena tidak semua yang tidak nyaman harus dihindari. Sebagian justru harus dihadapi, dipahami, dan ditembus dengan kesadaran penuh. Maka tanyakan pada dirimu, bukan mengapa dia diam, tetapi apa yang diam ini sedang ajarkan padaku. Mungkin tentang keterikatan yang terlalu dalam pada sosok luar, sehingga kamu melupakan pusat kekuatanmu sendiri. Mungkin tentang ekspektasi yang tanpa sadar, kamu gantungkan pada seseorang yang bahkan belum tentu tahu caranya memenuhi itu. Atau mungkin tentang luka lama, trauma lama, luka pengabaian dari masa lalu yang sekarang
kembali muncul dan meminta untuk disembuhkan. Psikologi menyebut ini sebagai triggered attachment response. Saat seseorang menjauh, tidak menghubungi, atau berhenti menunjukkan kasih sayang, bagian dari dirimu yang belum utuh akan merasa ditinggalkan, bukan hanya oleh dia, tapi oleh semua figur yang pernah membuatmu merasa tidak cukup, tidak layak, atau tidak terlihat. Dan disinilah ruang kontemplasi dibutuhkan, bukan untuk menganalisis dia, tetapi untuk mengenali dirimu sendiri, luka-lukamu, ketakutanmu, dan keinginanmu yang paling dalam. Kita sering salah kaprah mengartikan diam sebagai hukuman, tapi dalam stoikisme, diam bisa menjadi undangan untuk menyelam lebih dalam ke dalam ruang batin kita yang paling sunyi. Untuk duduk bersama rasa takut tanpa mencoba membungkamnya. Untuk membiarkan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban mengambang, tanpa merasa tergesa untuk menyelesaikannya. Karena tidak semua luka butuh obat, beberapa hanya butuh didengarkan. Tidak semua kehilangan perlu diganti, beberapa hanya perlu dipahami maknanya. Dan tidak semua keheningan perlu dipecahkan. Beberapa justru perlu dijadikan cermin agar kita bisa melihat kembali siapa diri kita sebenarnya di luar dinamika hubungan yang penuh tarik ulur. Renungkan, apakah kamu benar-benar menginginkan dia? Atau kamu hanya ingin merasa dibutuhkan, dihargai, dilihat? Apakah kamu mencintainya? Atau kamu sedang mencintai sensasi koneksi yang ia bawa? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin menyakitkan, tetapi jawaban yang muncul bisa menyelamatkanmu dari terus-menerus mengejar bayangan yang tidak pernah bisa menggenggammu sepenuhnya. Diamnya dia adalah ruang kosong yang bisa kamu isi dengan tangis, atau kamu isi dengan kesadaran. Dan pilihan itu selalu ada di tanganmu. Bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan pula untuk menyangkal emosi yang kamu rasakan, tetapi untuk mengalihkan perhatianmu dari luar ke dalam. Dari kenapa dia begini, menjadi apa yang bisa aku pelajari dari ini. Karena ketika kamu bisa duduk diam, bukan karena lelah berharap, tapi karena sadar bahwa tidak semua hubungan harus diselamatkan, saat itulah kamu sedang melangkah ke wilayah kekuatan sejati. Ketika kamu tidak lagi melihat diam sebagai bentuk penolakan, melainkan sebagai pintu masuk ke ruang refleksi terdalam, maka tidak ada lagi yang benar-benar bisa menghancurkanmu. Ingatlah bahwa dalam stoikisme, hidup bukan tentang menghindari penderitaan, melainkan tentang menjadikan penderitaan sebagai bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Maka jika kamu sedang berada dalam fase di mana dia juga memilih diam, jangan hanya duduk menunggu kabar. Duduklah untuk mendengar kabar dari dalam dirimu sendiri. Dengarkan, pahami, dan temui bagian-bagian yang selama ini bersembunyi di balik keramaian hubungan. Karena dalam sunyi itulah kamu akan tahu, keheningan tidak pernah datang untuk menyiksa. Ia datang untuk membebaskan. Nomor 5, jaga martabat, jangan mencari-cari alasan untuk mengejar. Dalam pusaran hubungan yang penuh ketidakpastian, saat dia memilih diam dan menjauh, godaan terbesar yang sering muncul adalah untuk terus mengejar, mencari-cari alasan agar bisa kembali dekat, menghubungi lagi, atau bahkan berusaha keras agar dia berubah pikiran. Namun, dalam filsafat stoikisme, sikap seperti ini adalah jebakan berbahaya yang bisa menggerogoti harga diri dan integritas batin kita. Stoik mengajarkan bahwa martabat adalah fondasi utama yang tidak boleh kita tukarkan dengan apapun, termasuk rasa ingin dipahami atau diterima oleh orang lain. Martabat di sini bukan sekadar konsep abstrak, tapi sebuah energi yang muncul dari pengakuan penuh atas batas-batas diri sendiri dan orang lain. Ketika seseorang memilih menjauh, memilih diam, kita tidak bisa memaksakan kehendak untuk tetap ada dalam hidup mereka. Dalam psikologi kontemporer, hal ini berkaitan erat dengan konsep self-respect dan boundaries, menghormati batasan yang sehat agar tidak kehilangan diri dalam dinamika relasi yang timpang. Mengejar tanpa henti bukanlah bukti cinta, melainkan bentuk ketergantungan emosional yang sebenarnya melemahkan diri kita. Filsuf Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius menegaskan bahwa kita harus menerima kenyataan tanpa mengeluh dan tanpa berperang melawan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Mencari-cari alasan untuk mengejar seseorang yang telah memilih pergi adalah upaya sia-sia yang tidak akan membawa kedamaian batin,
melainkan malah menimbulkan rasa frustrasi dan kebingungan yang mendalam. Lebih dari itu, hal ini bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan harga diri, karena kita menukar kebebasan emosional dengan kebutuhan untuk diterima dan dicintai oleh sosok yang menutup pintu. Melalui lensa stoikisme, menjaga martabat berarti berdiri tegak meski dunia terasa rapuh dan tidak pasti. Ini adalah tentang menghormati dirimu sendiri dengan cara yang paling mendasar. Tidak memohon, tidak merendahkan, dan tidak membiarkan dirimu menjadi pion dalam permainan emosi orang lain. Keheningan dan penarikan diri mereka bukan sebuah seruan untuk dikejar, melainkan undangan untuk memusatkan perhatian dan energi pada dirimu sendiri. Psikologi modern pun menguatkan hal ini dengan konsep emotional autonomy, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi tanpa terlalu bergantung pada validasi dari luar. Ini bukan hanya soal menahan diri agar tidak mengejar, tetapi juga soal membangun kekuatan internal yang memungkinkanmu berdamai dengan keputusan orang lain, sekaligus menjaga integritas psikologismu. Dalam praktiknya, menjaga martabat berarti mengenali kapan saatnya berhenti. Saat kamu menyadari bahwa semua usaha dan perhatianmu tidak mendapat balasan, saat kamu merasakan bahwa kamu mulai kehilangan suara dan kendali atas dirimu sendiri, itu adalah sinyal untuk mundur dengan kepala tegak. Memberi ruang pada mereka yang memilih diam bukan berarti menyerah, melainkan bentuk penerimaan yang dalam dan bijaksana terhadap kenyataan. Ingatlah, martabat adalah cahaya yang harus terus kamu nyalakan, meskipun dunia sekeliling tampak gelap. Ketika kamu menjaga harga dirimu dengan teguh, kamu sedang menulis ulang narasi tentang siapa kamu sebenarnya. Bukan sebagai sosok yang bergantung pada kehadiran atau perhatian orang lain, tapi sebagai pribadi yang berdiri dalam kemandirian, emosional, dan kedewasaan batin. Jangan biarkan keheningan orang lain membuatmu kehilangan suara dan kekuatanmu. Hormati pilihan mereka, dan hormati juga pilihanmu sendiri untuk tetap utuh, bermartabat, dan bebas. Karena pada akhirnya itulah inti dari kebebasan sejati yang diajarkan oleh stoikisme. Menerima apa yang tidak bisa kita ubah dengan hati yang penuh hormat dan jiwa yang tak tergoyahkan. Nomor 6. Bangun dirimu, jangan tunggu dirinya. Dalam situasi yang menyakitkan ketika dia memilih diam dan tidak menghubungimu, naluri pertama seringkali adalah menunggu, berharap, dan menahan diri dalam penantian yang tidak berujung. Namun, filsafat stoikisme mengajarkan kita sebuah pandangan yang jauh lebih membebaskan dan kuat. Jangan menunggu perubahan dari luar, bangunlah dirimu dari dalam. Menunggu seseorang yang tidak mengirimkan sinyal apapun, sama saja membiarkan hidupmu terhenti, terjebak dalam masa lalu, dan ketidakpastian yang tidak produktif. Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga dan tidak bisa diulang, sehingga membiarkannya terkuras hanya untuk menunggu balasan adalah kehilangan peluang besar untuk pertumbuhan dan pembaharuan diri. Stoikisme mengingatkan kita bahwa bukan keadaan eksternal yang menentukan kebahagiaan dan ketenangan batin, melainkan bagaimana kita memilih merespons keadaan tersebut. Ini bukan tentang menekan atau menghilangkan rasa sakit dan kecewa yang muncul akibat diamnya dia, melainkan mengubah energi tersebut menjadi bahan bakar untuk perbaikan diri yang berkelanjutan. Ketika kamu berhenti bertanya, mengapa dia diam? Gantilah dengan pertanyaan yang jauh lebih bermakna dan produktif. Apa yang bisa aku lakukan hari ini agar aku menjadi versi terbaik dari diriku? Ini adalah kunci perubahan dari posisi pasif menjadi aktif, dari korban menjadi pengendali. Dari sudut pandang psikologi kontemporer, pergeseran fokus dari orang lain ke diri sendiri adalah inti dari emotional self-regulation dan self-efficacy. Dua aspek krusial yang berkontribusi pada kesehatan mental dan kebahagiaan jangka panjang. Dengan mengarahkan perhatian pada pengembangan diri, kamu tidak hanya memperkuat ketahanan emosional, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan makna hidup yang sejati. Alih-alih membiarkan harapan dan ketakutan menguasai pikiranmu, kamu mulai membangun pondasi kuat yang bisa menopangmu dalam kondisi apapun. Filsafat Stoik juga mengajarkan prinsip prohairesis, kebebasan memilih bagaimana bereaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi.
Kamu tidak bisa mengendalikan sikap atau pilihan dia, tetapi kamu memiliki kendali penuh atas pilihanmu sendiri untuk bertumbuh, belajar, dan memperkaya dirimu. Dengan melakukan ini, kamu sedang menerapkan inti kebijaksanaan Stoik, mengutamakan apa yang berada dalam kekuasaanmu dan melepaskan yang berada di luar kendalimu. Kamu mungkin akan merasa sulit di awal, menghadapi kekosongan komunikasi yang mengganggu. Namun, dengan tekad dan latihan kesadaran, diam tersebut bisa menjadi ruang suci bagi introspeksi dan transformasi. Bangun dirimu bukan hanya soal menjadi lebih kuat secara mental dan emosional, tetapi juga menjadi lebih bijaksana, lebih damai, dan lebih selaras dengan nilai-nilai yang benar-benar bermakna bagimu. Ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Dengan membangun dirimu, kamu menolak untuk membiarkan situasi eksternal mendikte harga dirimu dan kebahagiaanmu. Kamu menjadi arsitek dari nasibmu sendiri, bukan penumpang yang pasrah menunggu angin perubahan dari luar. Melalui perjalanan ini, kamu memetik pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi ketidakpastian dan kekecewaan dengan sikap yang elegan dan bermartabat. Pada akhirnya, ketika kamu menolak untuk menunggu dan mulai membangun dirimu, kamu mengukir jalan yang tidak hanya membawamu keluar dari bayang-bayang diam yang menyakitkan, tetapi juga membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kontrol. Ini adalah pesan utama dari Stoikisme yang relevan dan kuat. Jangan habiskan waktumu untuk menunggu seseorang yang memilih diam, melainkan gunakan waktumu untuk menjadi cahaya yang bersinar, dengan kekuatan dan kedamaian yang lahir dari dalam dirimu sendiri. Nomor 7. Cintai takdirmu. Dalam perjalanan hidup, terutama ketika menghadapi keheningan dan jarak yang dipilih oleh orang yang kita sayangi, ada sebuah ajaran Stoikisme yang sangat mendalam dan menggetarkan hati, yaitu amor fati, mencintai takdir kita apa adanya, dengan segala isinya. Cintailah segala yang terjadi padamu, karena itu adalah bagian dari alur semesta. Demikian kata para filsuf Stoik. Ketika dia memilih diam dan menjauh, meskipun itu terasa menyakitkan dan penuh ketidakpastian, ini bukan sekadar kebetulan atau ketidakberuntungan. Ini adalah bagian dari takdirmu, bagian dari kisah besar yang sedang semesta rajut dengan sangat cermat untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, bijak, dan bermakna. Dalam konteks hubungan yang bermasalah, menerima amor fati bukan berarti pasrah atau menyerah tanpa berusaha, melainkan sebuah sikap aktif yang dalam. Menerima kenyataan dengan lapang dada dan malah mencintainya, karena setiap pengalaman, termasuk yang menyakitkan dan penuh keheningan, mengandung pelajaran yang penting. Stoikisme mengajarkan kita untuk melawan kecenderungan alamiah manusia yang ingin melarikan diri dari rasa sakit, kekecewaan, dan ketidakpastian, serta mengundang kita untuk menghadapi semuanya dengan cinta dan penerimaan total. Ini bukan tentang mengabaikan perasaan, tapi tentang memandang perasaan tersebut sebagai sinyal penting yang bisa menuntunmu pada pemahaman diri yang lebih dalam. Psikologi kontemporer pun mendukung gagasan ini melalui konsep radical acceptance, penerimaan total terhadap kenyataan yang ada tanpa menghakimi atau melawan. Ketika kamu bisa mencintai takdirmu, kamu mematahkan rantai perlawanan batin yang selama ini membuatmu terperangkap dalam perasaan negatif dan kecemasan. Keheningan yang dia pilih bukanlah ancaman yang harus dihindari, melainkan panggilan untuk belajar mengenal dirimu lebih jauh, menemukan kekuatan batin yang tersembunyi, dan menyusun ulang harapan serta makna hidupmu dengan cara yang lebih realistis dan membebaskan. Ketika kamu mampu merangkul keheningan itu sebagai bagian dari takdirmu, kamu sedang menjalani esensi utama Stoikisme, yaitu membebaskan diri dari penderitaan yang datang dari perlawanan terhadap kenyataan. Kamu tidak lagi terikat oleh kemarahan, kesedihan, atau rasa sakit yang menggerogoti jiwa, melainkan justru mengundang kedamaian dan kebijaksanaan yang lahir dari penerimaan penuh. Ini adalah langkah transformasi yang sangat dalam, di mana kamu mulai menyadari bahwa segala sesuatu, bahkan kehilangan dan keheningan, bukanlah hukuman,
melainkan guru terhebat dalam perjalanan hidup. Keindahan amor fati juga terletak pada bagaimana ia membawa kita pada rasa hormat yang tulus terhadap alur kehidupan yang unik, tanpa membandingkan dengan harapan atau cerita orang lain. Kamu tidak lagi merasa terasing oleh keheningan, tapi justru merasa sejalan dengan irama semesta yang agung. Ini mengubah perspektif dari merasa terjebak menjadi merasa diberkati, karena melalui keheningan ini, kamu menemukan kekayaan batin dan penguatan diri yang sebelumnya tersembunyi. Lebih jauh, psikologi modern mengingatkan kita bahwa kemampuan untuk menerima takdir dengan cinta meningkatkan resilience atau daya tahan psikologis, memperkuat sistem saraf kita terhadap stres, dan membangun keseimbangan emosional yang sehat. Ini berarti kamu tidak hanya bertahan dalam situasi sulit, tetapi tumbuh dan berkembang melaluinya dengan cara yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kesimpulannya, ketika dia memilih diam dan tidak menghubungimu, jangan lari atau membenci keadaan tersebut. Justru cintailah diam itu sebagai bagian dari takdirmu. Dalam pelukan keheningan ini, kamu menemukan ruang untuk refleksi, pembelajaran, dan pergeseran perspektif yang membawa kedamaian sejati. Kamu menjadi saksi dan pelaku dari sebuah transformasi batin yang luhur, sebuah perjalanan yang tidak mudah, tapi sangat berharga. Dengan amor fati, kamu menyatu dengan alur kehidupan, menerima segala sesuatu yang terjadi dengan hati terbuka, dan menemukan kekuatan sejati yang berasal dari penerimaan penuh atas takdirmu sendiri. Ketika dia memilih diam dan tidak menghubungimu, ingatlah bahwa kamu tidak berkuasa atas tindakan atau keputusan orang lain. Yang benar-benar bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merespons keadaan tersebut. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan batin, tidak menggantungkan kebahagiaan dan harga diri pada reaksi orang lain, serta memilih menerima kenyataan dengan penuh martabat dan kebijaksanaan. Diam bukanlah ancaman yang harus ditakuti, melainkan ruang yang dapat kamu gunakan untuk tumbuh, merenung, dan membangun dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Melalui penerimaan amor fati, kamu belajar mencintai takdirmu, termasuk keheningan dan ketidakpastian yang datang dalam perjalanan hidup dan hubungan. Dengan menyatukan wawasan stoikisme dan psikologi kontemporer, kamu menemukan bahwa keheningan bukan hanya soal fisik tidak ada komunikasi, tetapi juga kesempatan untuk memperdalam pemahaman diri dan memperkuat ketahanan emosional. Jangan mencari validasi dari diamnya dia, jangan membuang martabat untuk mengejar yang tak menghendaki, dan jangan membiarkan rasa sakit menguasai batinmu. Sebaliknya, gunakan waktu dan ruang ini untuk berdamai dengan keadaan, membangun dirimu, dan menerima takdirmu dengan cinta dan kebijaksanaan. Dalam keheningan itu, kamu menemukan kekuatan yang sejati, kekuatan untuk berdiri teguh, tenang, dan bijaksana, apapun yang terjadi. Dengan demikian, kamu tidak hanya melewati masa sulit, tetapi tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, berdaya, dan bebas dari ketergantungan emosional pada orang lain. Itulah inti dari kebijaksanaan stoikisme dalam menghadapi keheningan yang dipilih oleh orang yang kita cintai.